Ini cerita anime Baki. Awal scene, terlihat guru dan para murid lain merasakan badan mereka gemetar, tapi bukan karena cinta. Mungkin karena belum pada sarapan kali ya. Namun, nggak dengan satu orang bernama Baki Hanma, yang malah tidur pulas sampai ngeces, yang jadi pemecah suasana. Lanjut pindah tempat. Baki terlihat dihadang sekawanan preman lokal sekolah yang nyoba ngebulinya. Namun mereka sendiri malah ketakutan cuma karena aura kasih. Aura Baki. Bang, keringetan tuh bang. Gua habis makan pedes tahu. Permisi, udah kebelet boker. Iya, silahkan. Scene kemudian berlanjut. Abah Mitsunari Tokugawa tiba di sekolah Baki. Dia adalah maniak bela diri dari keluarga Tokugawa. Baki terlihat diantar seseorang untuk menemui Abah botak Tokugawa. Di dalam, Pak Kepsek yang sama-sama botak terlihat lagi carmuk di hadapan Abah. Tapi diantepin aja tuh sama si Abah. Hingga akhirnya Baki tiba dan seketika juga Abah riang gembira. Setelah mereka bisa ngobrol empat mata, Abah nunjukin nitrogliserin. Gliserin sebenarnya nggak bisa dikristalin. Namun karena suatu fenomena yang dikenal dengan sinkronisasi, menyebabkan gliserin di seluruh dunia mampu mengkristal dan ngebuat kota Tokyo mendapat kekuatan istimewa beberapa hari setelahnya. Scene kemudian pindah ke sebuah penjara Agaratos di Washington, Amerika Serikat. Terlihat seorang tahanan sedang dijaga oleh beberapa orang dan terlihat dipindahkan ke suatu tempat untuk ngejalanin hukumannya. Dia adalah Dorian. Di saat-saat terakhirnya, dia cuma pengen ngerasain kekalahan. Eksekusi pun dijalankan. Dokter dipanggil untuk memastikan kematiannya. Namun tiba-tiba, kencengin volumenya. Buah kekok. Dia cuma pura-pura meninggoy dan langsung membantai semua yang ada. Hingga terjadi kekacauan di sana. Dia pun dengan mudahnya berenang dan meninggalkan penjara. Lanjut ke penjara Kairos di Inggris. Doyle, seorang tahanan yang dieksekusi dengan cara disetrum. Sesaat setelah penyetrumannya, dia masih bisa bangkit dan melawan balik penjaga yang ada, dan berhasil terbang menuju ke timur, ke Tokyo tepatnya. Lanjut, ini adalah fasilitas rudal balistik antar benua yang dialihfungsikan jadi penjara yang diberi nama Evansilo di Rusia. Di dalamnya terdapat narapidana yang bisa memanjat lebih dari 100 meter, walaupun tanpa celah dan beratnya lebih dari 100 kg. Dia pun juga bisa melumpuhkan salah satu pahlawan di sana dan memberi pesan akan pergi ke Tokyo juga. Dia adalah Shikaroski. Balik ke Baki yang langsung keringet dingin ngedenger semua cerita Abah tadi. Tapi ada dua napi berikutnya. Terlihat seseorang yang ingin menjenguk napi tersebut. Namun penjaga meminta semua benda yang berpotensi jadi senjata untuk ditinggalkan. Dia juga memintanya hati-hati karena seorang yang terakhir kali menemuinya meninggoy dengan tragis. Setelah dirasa aman, petugas memberitahu semua peraturan dan memberi arahan. Dia pun dibiarkan berjalan menuju TKP dan nggak ada sapa-sapa dong. Tapi tiba-tiba dari atas muncul sebuah tangan dan langsung memeras kepala si tamu tadi. Setelah mengambil gigi emasnya, dia pun lanjut ceramah mau menuju ke timur juga. Tapi yang bikin gak habis fikri adalah penjara level 5 itu berada di kedalaman 200 meter di Florida. Menurut petugas, mustahil bagi seseorang bisa bertahan lebih dari 30 detik. Tapi faktanya dia mampu bertahan 5 menit dan berhasil sampai daratan. Naasnya, ada penjaga yang gak dapat info tentangnya. Alhasil, mereka semua meninggoy di tangan napi yang bernama Spek. Lanjut ke napi terakhir. Terlihat seseorang sedang menulis sesuatu di ruangan kaca. Beberapa orang terdengar sedang membicarakan tentang kebengisannya. Bagaimana kisahnya yang telah membunuh beberapa orang. Kemampuan pukulan dan menggunakan gas beracun jadi ancaman nyata. Namun saat melihat posturnya, banyak orang yang meragukannya. Dia pun berdiri dan menghampiri orang-orang tersebut.
Setelah memberi beberapa pertanyaan hingga membuat mereka ketakutan, dia pun menunjukkan kekuatannya. Menjadikan telapak tangannya sebagai vakum, dia berhasil memecah kaca yang katanya dari angkatan udara dan mampu memantulkan meriam roket itu. Hanya dengan sekali tarik, lalu menghabisi dua penjaga dengan mudahnya, dan meninggalkan pesan akan pergi ke timur juga. Ya, dialah Yanagi Ryoko. Sinkronisasi. Ya, saat 5 terpidana mati, tanpa ada hubungan satu sama lain, mengucapkan kalimat yang sama, ingin menuju Tokyo dan merasakan kekalahannya. Abah Botak pun mewanti-wanti Baki agar selalu waspada, karena kelima narapidana tadi menuju Tokyo dengan tujuan menemuinya. Karena mereka biasa dengan kejahatan, mereka biasa disebut dengan pengguna seni bela diri sisi gelap belakang layar. Beda dengan Baki yang merupakan master seniman bela diri. Maka pantaslah jika nantinya pertarungan ini disebut perang seni bela diri putih dan seni bela diri hitam. Sinkronisasi. Scene pindah ke seseorang yang sedang jogging bernama Robinson. Terlihat tiba-tiba seseorang melemparnya koran hingga menyebabkan pipinya terkena sayatan. Rupanya dia adalah Doyle, salah satu tahanan yang kabur tadi. Merasa ditantang, walau sedikit gemeteran dan banyak keringetan, Vincent memberanikan untuk menantangnya. Tapi siapa sangka, tangannya malah luka akibat silet yang udah terpasang di kerah bajunya. Dengan cepat pula, dia menebas leher Vincent menggunakan logam yang udah tertanam di sikunya. Scene pindah ke 3 kroco yang ketakutan ketika bertemu Baki tadi. Rupanya mereka memanggil beberapa orang untuk melawan Baki. Mereka memiliki keahlian masing-masing. Si kecepatan bak pesulap, si ahli tali temali, dan si kuat suka tancap-tancap. Setelah semua siap, Abang Gendut, pelangak plongo yang bertugas menjemput Baki, meskipun harus sedikit maksa, Baki akhirnya mau ngeladenin mereka. Setelah ketemu, Abang Gendut pelangak plongo mengancam Baki menunduk dengan pistolnya. Tapi si ahli tancap-tancap melarangnya dan maju dengan pedenya. Dari aura yang dirasakan Baki, terlihat kalau abang ini serius. Baki pun udah ngerencanain antisipasinya. Tapi yang terjadi, abang tadi malah diem berhenti. Ngerasain apa yang baru saja Baki rencanain. Tiba-tiba aja si ahli tali temali nyerang dengan gak sopan. Tapi dengan tangkas, Baki menangkap dan mengerjai si ahli tali-tali yang malah kena senjatanya sendiri. Giliran si ahli kecepatan yang dikagetkan dengan kehilangan pisaunya dan malah diancam balik oleh Baki. Kini Abang Gendut mulai panik. Cerita berpindah ke sebuah rapat Dewan Perwakilan yang sedang membahas kaburnya 5 narapidana dari seluruh dunia. Tiba-tiba seorang ajudan masuk dan memberikan info kalau ada sebuah kendaraan yang rusak akibat ulah manusia tak bersenjata. Menurut saksi mata, pelakunya adalah salah satu dari 5 napi tadi. Balik ke Baki. Abang Gendut terus aja ngoceh hingga dia sadar ada sosok gede di belakangnya. Ya, dialah Spek. Dia meminta pistolnya dan nunjukin bahwa benda itu nggak akan bisa ngelukainnya. Melihat kejadian barusan, Abang Gendut langsung pipis di celana. Dia nggak nyangka bahwa orang terkuat di Tokyo yang dia cari adalah remaja 17 tahun bernama Baki Hanma. Biar lebih akrab, dia ngajak buat salaman. Halo dek, maaf aku bukan anak kesakitan. Lanjut dengan tendangan. Baki dibuat nggak tahan dengan himpitan dan diakhiri dengan beberapa injakan. Mama, itu ngapain? Kita lagi latihan tante. Baki Ham. Sesaat setelahnya, Solipi pun datang. Spek bisa ditangkap dan Baki terlihat udah sadar dan mampu berdiri lagi. Spek pun menghampiri. Ia mengatakan bahwa ini hanyalah salam perkenalan dan mereka berjanji akan ketemu lagi dalam waktu dekat. Lagi-lagi Baki terkena tendangan maut dari Spek. Salaman lagi dek, boleh. Berita tentang Spek dan juga tahanan lain yang kabur sampai juga ke ayah Baki yang bernama Yujiro Hanma. Dia dikenal sebagai makhluk biologis terkuat dalam sejarah yang mampu musnahin tentara hanya dengan tangan kosong. Gak heran kalau dia ditakutin para pasukan tempur seluruh dunia. Shin lanjut ke napi lainnya. Yanagi terlihat ngunjungin Shibukawa.
seorang legenda pendiri Jiu-Jitsu yang mampu melawan siapapun berkat fisiknya yang luar biasa. Namun di hadapan Yanagi, Shibukawa hanyalah seorang kurus yang nggak punya daya tarik lagi. Ngedenger pernyataan Yanagi, Shibukawa nantang Yanagi untuk ngelawan dia. Tanpa babi bu, teko berisi air mendidih dilemparkannya. Dengan secepat kilat, dia udah nodongin jarum di hadapannya. Balik lagi ke Spek yang udah biasa di penjara. Tapi di sini dia ngeluh karena makanan yang terlalu dikit. Di tempat lain, Departemen Kesolipian sedang membahasnya. Para solipi diminta waspada agar tahanan mereka nggak kabur lagi sampai waktunya persidangan nanti. Makanya dia minta penjagaan ditingkatkan 3 kali lipat saat mindahin nanti. Saat beliau sedang asyik sama Joninya di kamar mandi, tiba-tiba Spek nimbrung dengan air terjunnya yang ngagetin Pak Kepala Solipi. Rupanya dia berhasil kabur dan ngejebol tembok penjara serta menjarah di warung terdekat. Shin pindah ke perguruan karate bernama Shin Shinkai Kanhonbu yang didirikan oleh Orochi Doppo. Sedang ada pertarungan antara putranya bernama Katsumi yang mewarisi ilmu karate dengan Tetsu, sang ahli Kenpo Cina, yang sebelumnya mampu ngalahin Baki Hanma. Pertarungan keduanya nampak indah dengan jurus masing-masing yang dikeluarkan. Meskipun sama-sama terluka, namun Katsumi nampak mengakui kekalahannya. Dia menjelaskan kepada semua orang di sana bahwa dia ingin mereka lebih kerja keras dan menyempurnakan ilmunya di masa depan. Hingga tiba-tiba Dorian datang dan mencari Orochi Doppo. Dorian memaksa ingin bertemu Orochi Doppo. Boleh aja, asal dia ngelepas sepatunya, ucap Katsumi. Dengan segera, Dorian ngelepas sepatunya dan dikasih bonus tendangan geledek, colokin mata, dan gantungan manja yang ngebuat Katsumi tak berdaya. Beruntung, Katsumi mampu lepas dan ngasih serangan balik hingga ngebuat Dorian rebahan. Tapi tiba-tiba potongan kayu dilemparkan dan tepat mengenai leher Katsumi. Dorian yang pengen pergi langsung dong dicegat Retsu. Tapi dia malah terharu dan ngeluarin bulu buat nyerang Retsu. Beruntung Retsu mampu ngehindar dan nyerang balik. Ngerasa terjepit karena bikin kekacauan di kandang lawan, Dorian terpaksa mundur pakai trik murahan. Cerita balik ke sekolahan. Hari ini bakal ada tes fisik. Hal yang baru pertama kali Baki rasain. Makanya dia bingung dengan semua instruksi dari guru penjas ini. Tapi Baki ngelakuin semua pakai naluri dan sepenuh hati. Dan hasilnya malah ngebuat sang guru bingung. Karena semua kejadian di luar Nurul itu nggak bisa dinilai. Hingga kini, waktunya lari 1.500 meter. Baki sih pede bakal jadi juara. Sang guru juga ngasih tahu, kalau terus-terusan begini, dia nggak akan lulus ujian. Sadar ini kesempatan terakhir, dia nyoba buat ngerahin segalanya dan mecahin rekor dunia di tes kali ini. Ketika dimulai, semua berjalan lancar, dan Baki mampu mecahin rekor di 400 dan 800 meter. Tapi menyentuh jarak 1.000 meter, Baki mulai mengalami kejang otot. Dan akhirnya, dia malah finish paling terakhir. Namun sang guru tetap meluluskannya. Baki pun ngerasa, mungkin dia nggak akan cocok jadi atlet seterusnya. Pindah ke lain tempat, nampak seseorang yang tengah makan dengan lahapnya. Sambil ditemani Abah Tokugawa dan Om Igari yang pernah mengalahkan Baki di turnamen sebelumnya, dia adalah Tateoka, seorang petarung arena bawah tanah, sombong dan angkuh, yang siap bertarung kapanpun saat Abah menyuruhnya, dan dia cuma butuh ring dan lawan. Karena dia tahu bayaran yang akan diterimanya adalah sebuah kepopuleran. Namun tiba-tiba Sikorsky menghampiri dan memberinya ucapan selamat datang, yang langsung ngebuatnya tersungkur tak berdaya saat itu juga. Karena menurutnya petarung harus siap dalam berbagai kondisi, nggak cuma nunggu aba-aba dulu. Om Igari yang nggak terima mencoba untuk mengajaknya duel. Namun apa daya, refleks Sikorsky lebih unggul darinya dan ngebuatnya bernasib sama dengan anak buahnya. Dan Sikorsky pun diajak Abah Tokugawa ke tempatnya. Shin lanjut ke Spek yang lagi-lagi kabur entah kemana.
Singkat cerita, Abah dan Sikorsky telah tiba di dalam arena, dan 4 lainnya yang menyusul karena naluri darah mereka sendiri. Tanpa disangka-sangka oleh Abah, Baki juga mendatangi arena itu. Dia nggak sendiri, dia ditemani 4 orang lainnya yang juga udah siap memberikan mereka kekalahan seperti yang mereka cari selama ini. 4 orang yang menemani Baki antara lain dewa perang yang melatih karate Shinshinkai Orochi Doppo, Hanayama Kaoru, sang pemimpin Yakuza sejak umur 19 tahun, serta Retsu dan kakek Shibukawa. Abah menceritakan kalau dia baru kelar menggelar turnamen untuk mencari petarung terbaik di antara yang paling baik. Dari turnamen yang menurutnya bersejarah itu, bocah 17 tahun bernama Baki inilah pemenangnya. Teringat apa yang dikatakan Sikorsky, Abah nggak akan menjadikan pertandingan ini memiliki aturan. Artinya, mereka harus siap kapan, di mana, dan dengan siapa aja ngelakuin gelut. Dan itu dimulai hari ini juga. Mengetahui sistemnya begitu, Baki milih pamit undur diri karena besok ada kelas pagi, bersamaan dengan Abah Tokugawa yang membubarkan para peserta. Shin balik ke Pak Ketua Solipi yang kaget karena Spek benar-benar kembali ke kamarnya. Di tempat lain, Dorian dan Doppo nampak pulang beriringan. Mereka sama-sama nggak tahan buat mulai pertarungan. Retsu yang masih dendam mencegatnya di tengah jalan, tapi tiba-tiba Doppo memberinya hadiah perkenalan. Seperti biasa, Dorian mempertahankan diri dengan trik sembur-sembur api. Tapi Doppo yang menguasai Mawashi Uke nggak gentar dengan serangan kicik macam tuh. Di tempat lain, Sikorsky dihadang oleh Igari yang sempat ia lukai. Kali ini dia nggak sendiri. Dia ngajak beberapa anak buahnya dan berniat balas dendam padanya. Balik ke Doppo yang tangannya tiba-tiba terputus karena ulah Dorian. Ternyata dia sengaja mengalah saat diserang Doppo, hanya untuk memasang kawat tipis yang berbahan titanium super tajam dan gak kasat mata. Teringat masa lalunya saat dia masih latihan hingga membuat jari-jarinya patah, Doppo malah kian semangat saat kini jari-jarinya nggak lagi ada. Dia memukul Dorian dengan seluruh tenaganya dan menghilang dari kerumunan. Balik lagi ke Sikorsky yang kini udah disekap di ring oleh anak buah Igari. Dengan emosi pula, Igari memberondong tepat di dadanya. Tapi dia tahu bahwa Sikorsky dari tadi hanyalah berpura-pura. Kini, Sikorsky benar-benar marah dan tanpa ampun nyerang 2 anak buah Igari. Dalam keadaan kejepit, Igari akhirnya nyerah dan mengakui kekuatan Sikorsky. Walaupun sampai bersujud, Sikorsky nampak nggak bisa memaafkannya dan benar-benar ingin menghabisi dengan cara paling keji. Shin lanjut menyoroti Baki yang sedang berjalan dengan seorang wanita bernama Kazue Matsumoto. Dia adalah pemilik rumah yang Baki tempati sekaligus teman dekatnya. Mengingat ini adalah kencan pertama, wajar jika keduanya terlihat canggung dan bingung. Meski ada sedikit bug yang mengganggu, mereka akhirnya bisa menikmati hari berdua, mulai dari yang awalnya makan, beli pakaian, hingga akhirnya gandengan tangan. Sebagai laki-laki baik yang nganterin Kozue balik, Baki nggak sadar kalau Spek udah ngintai dari belakang. Di perjalanan, Kozue ngungkapin kalau dia selalu kepikiran semenjak turnamen lalu. Dia masih nggak paham kenapa Baki dan yang lain ambis banget buat jadi yang terkuat. Sedangkan ada orang terdekat mereka yang jauh lebih sakit kala melihat mereka kesakitan. Tapi waktu itu Baki malah nyosor sambil ngejelasin bahwa ini memang jalannya. Entah apapun yang akan terjadi padanya nanti. Dan kini Baki, untuk pertama kalinya, percaya pada wanita selain ibunya sendiri. Setelahnya, adegan percipokan dimulai. Si genderuwo pengen ikutan, tapi tiba-tiba, lu tuh gak diajak. Hanayama ngajakin Spek ke tempat sepi buat ngelakuin anu. Dengan senang hati, Spek memberinya tendangan cap kaki. Muncratlah saus tiram dari hidungnya. Takut kena sepatu mahal pemberian Bang Hotman, dicopotlah tuh sepatu nyampe semua pakaiannya.
hingga ngeliatin tubuhnya yang aduhai. Wadaw, tatonya ini loh. Punya arti seorang pria yang pemberani, terinspirasi dari seorang pahlawan yang gak tahu namanya, tiba-tiba nolongin bapaknya waktu diserang bandit. Ini sekaligus jadi sumber kekuatannya buat ngobrak-abrik asosiasi Tomizawa sendirian. Ngedenger ceritanya, Spek langsung terpacu adrenalinnya buat adu otot. Scene selingan bentar ke tengah kota ya. Terlihat abang jago lagi pada ngapain ini ya? Lagi panas-panasnya, tiba-tiba si Bachiharu, sang pemimpin geng Kurenai, sekaligus seseorang yang amat dikagumi oleh Hanayama, datang ngelarai. Karena menurut Shiba, pertarungan sejati laki-laki tuh pakai tangan kosong, bukan senjata. Cakep. Balik lagi ke Spek yang makin brutal aja sama Hanayama. Hanayama terlihat masih belum melawan meskipun sudah dihantam dengan kursi taman. Sementara Spek, sesumbar, walaupun dia bukanlah legenda atau semacamnya, tapi dia yakin bisa ngalahin Hanayama hanya dengan sekali serangan. Shin kemudian memperlihatkan sebuah patung menjulang nampak akan roboh disebabkan suatu keanehan. Polisi dan para pekerja bangunan nampak sibuk kerjasama demi menjaga tuh patung agar bisa balik nyambung. Sambil mereka melakukan investigasi. Spek makin ngereok dengan jurus Wuhushi Lianda yang nyebabin Hanayama terdorong jauh dan gak sempat ngelawan balik. Dikatakan ini adalah teknik gerakan bebas atlet terlatih yang biasa juga digunakan para pelari dan petinju. Tapi di luar Naila dan gak masuk Haikal, Hanayama mampu mukul balik Spek nyampe jungkir balik. Di tempat lain, seseorang sedang mempresentasikan semua perlengkapan polisi anti-teroris di Jepang. Namun, Ketua Solipi malah marah-marah karena semua itu percuma dan gak ada apa-apanya saat digunakan menghadapi Spek. Sementara si Spek masih sanggup bangkit dan ngebuat Hanayama harus berulang kali ngelakuin pukulan-pukulan dengan arogannya, hingga ngebuat Spek walahan dan meminta untuk mau lagi. Boleh, mau lagi? Boleh, mau lagi. Kita rehat sejedak. Rupanya itu cuma siasat Spek biar Hanayama lengah dan ngejejalin pelor ke mulutnya. Meskipun wajah Hanayama nyampe bolong, namun dia masih bisa ngasih pertanyaan dan hantaman terakhirnya buat Spek. Yang kali ini Spek bener-bener dibuat gak berdaya. Setelahnya, dengan riang gembira, dia mengantarkan Spek kembali ke habitatnya di kantor Solipi. Pak Ketua Solipi nggak mengira kalau amunisi yang dicuri digunakan buat ngelawan ketua Yakuza ini. Merasa utang budi, dia nawarin untuk antar ke puskesmas ya mas. Nggak usah, nggak apa-apa, pakai BPJS kok. Gas kalau gitu. Lagi mau jalan, tiba-tiba mobil susah digerakin. Ternyata itu semua ulah Spek yang udah sadar dan ngebantai semua penjaga yang ada. Dia sengaja ngebalikin tuh mobil biar bisa nantangin Hanayama lagi. Walaupun kalah tenaga, yang penting gelut dulu bos. Besi dan pistol jadi senjata Spek ngelawan Hanayama yang pakai tangan kosong. Dia bertarung bukan buat seneng-seneng dan udah nggak peduli lagi dengan kecurangan, pengkhianatan, dan peraturan. Kini Spek bener-bener berniat ngakhiri semuanya. Hanayama yang pasrah teringat akan Yujiro Hanma yang pantang menyerah. Seketika dia ngebalikin Spek dan mukulin sejadi-jadinya. Bukan Spek namanya, kalau nggak curang mainnya. Dia gunain flash stun granat yang biasa digunakan hanya untuk tindakan darurat, yang tentu aja ngebuat terkejut Hanayama dan Spek berhasil ngehindarin pukulannya. Secepat kilat pula dia balik ngunci Hanayama yang kelihatan udah pasrah aja. Tapi you know lah, Hanayama tuh kekuatan tekanannya amat gede. Jangankan setumpuk kartu, dinamometer pun nggak mampu ngukur kekuatannya. Bahkan dulu ada petinju yang dibuat pensiun olehnya. Kini giliran Spek yang harus ngerasain ganasnya jurus yang disebut Vice Grip milik Hanayama yang harus memeras tulang dan kakinya. Gak mau nyerah, Spek coba buat ngebalesnya. Tapi Vice Grip di tenggorokan ngebuat semuanya harus berakhir menyakitkan. Akibat pertarungan brutal penuh adrenalin itu, Spek mesti dirawat di rumah sakit. Badannya kini kurus, tinggal tulang, dan nampak makin tua. Padahal baru seminggu menjalanin perawatan. Dokter juga heran karena perubahan fisik Spek yang amat ekstrim ini.
Kini terungkap fakta bahwa usianya udah menyentuh angka 97. Sang dokter teringat dulu ada gosip yang memberitakan seseorang yang jadi miliarder dadakan meninggal karena usia. Ya elah. Oke, mari kita fokus ke Baki yang lagi ujian. Dia ngantuk akibat semalam kencan. Saat diperiksa guru, lembar jawaban hanya berisikan namanya. Pak Guru ngira kalau Baki udah nggak tertarik sekolah dan akan fokus ke olahraga aja. Karena di mapel ini nilainya amat-amat sempurna. Tapi sang guru coba nasehatin Baki. Intinya gini, kalau kemampuan otot manusia tuh terbatas dan gak akan bisa ngalahin kemampuan intelektual. Meski sempat dibantah Baki, sang guru tetap ngelanjutin ceramahnya. Hingga tiba-tiba, Doyle maksa masuk kelas Baki dan ngebuat Baki terharu. Karena diselamatkan dari ujian yang ngebuatnya pusing gak karuan. Doyle yang sembarangan masuk kelas Baki, kini mesti ngadepin Baki yang udah birahi. Sadar jika gelut di kelas akan membahayakan teman-temannya, dia milih buat cerot di luar. Niat mau kabur, malah ketemu trio semprul yang lagi sebat. Baki milih lanjut, tapi malah ketemu Kang Rumput yang lagi sibuk nganu. Nyuwun sewu, nggih monggo. Rupanya dia adalah Yanagi, yang lagi nyamar jadi Kang Kebun dan langsung aja nyerang pakai jurus pengaritan. Untungnya, Baki dianugerahi refleks super ala Degea hingga mampu menghindarinya. Tapi kini Yanagi malah ngeluarin senjata lain yang amat dia kuasai. Berkat kekuatan dan kecepatan tangannya, hingga ngebuat Baki keringet dingin. Apalagi Doi nggak bawa senjata apapun. Tapi lagi-lagi Baki mampu ngehindarin itu semua. Biar adil, Yanagi ngasihin satu senjatanya dan langsung nyerang brutal Baki yang masih nggak percaya. Nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba aja kakek Shibukawa datang sambil bawa teko tehnya. Dan langsung nyerang Yanagi yang sebelumnya pernah rese padanya. Walaupun lebih tua, tapi Doi mampu ngebuat Yanagi turu lebih dulu. Hal itu sekaligus ngebuat Yanagi keinget pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Mitsuomi Hasegawa, seorang presiden asosiasi gigi di Jepang. Doi ngasih bukti bahwa usaha yang melibatkan fisik memiliki kaitan langsung dengan menggigit, yang ngakibatin gigi geraham para atlet berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Dia juga memperlihatkan sampel X-ray dari seseorang yang sering berlatih kudo, salah satu bela diri di Jepang. Balik lagi ke Yanagi yang tiba-tiba kesurupan. Rar, aing macan. Seketika tangan kakek berdarah-darah. Baki yang cuma nonton heran dengan kejadian barusan. Ternyata Yanagi punya senjata bernama cakar macan. Rar. Abah nggak kalah akal. Dia ngajakin Baki buat kerjasama. Dan Yanagi pun jadi bulan-bulanan mereka berdua. Walaupun cuma lawan satu orang, nyatanya Baki dan Shibukawa kini mulai direpotkan. Shibukawa ngasih tahu kalau Yanagi itu senjatanya bukan yang tadi-tadi, tapi seni bela diri kudo dengan gas beracunnya. Yanagi langsung mempraktekkan pada Baki. Bak terkena gendam, Baki hanya diam mendekam. Shin kemudian memperlihatkan gimana sakitnya kalau kena jurus kudo milik Yanagi. Seorang lawannya dulu nyampe harus dirawat di rumah sakit akibat kerusakan neurologis dan trauma berat. Kini, Baki juga harus ngerasain hal yang sama karena kena jurusnya Yanagi. Kakek Shibukawa nampak masih belum paham dengan kinerja jurus milik Yanagi ini. Dengan senang hati, Yanagi ngejelasin bahwa proporsi oksigen yang manusia hirup adalah sebesar 21%. Ketika proporsinya menurun di bawah 15%, maka manusia akan mulai pusing, muntah hingga pingsan. Dan jika proporsinya diperkecil hingga 6%, maka lawan akan roboh hanya dengan sekali hirupan nafas. Itulah kelebihan Yanagi. Berkat latihannya dulu yang udah banyak kali di dalam penjara, kini dia juga mampu menjebol apapun yang kelihatan mustahil. Gak berselang lama, polisi mulai meluncur. Yanagi lanjut buat kabur, dan Baki kembali bangun dari tidur. Shin kemudian lanjut ke sebuah rumah. Terlihat para ahli bela diri sedang diskusi. Di situ juga terlihat Abah Tokugawa. Mereka semua terlihat babak belur, dihajar lawannya masing-masing. Mulai dari Doppo dan Retsu yang notabene adalah atlet, harus nanggung malu, dihajar Dorian.
Baki dan Abah Shibukawa yang juga kewalahan, bahkan Baki nyampe nggak sadar diri melawan Yanagi. Praktis cuma Hanayama yang berhasil ngebuat Spek nyampe koma, meskipun Doi sendiri nyampe luka parah-parah. Kakek Tokugawa ngingetin lagi, kalau mereka tuh nggak lagi main di turnamen seperti biasanya yang penuh dengan aturan. Kini mereka dipaksa buat berjuang melawan kekerasan dan ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Hanayama sempat marah, tapi di sini kakek Tokugawa malah nangis. Karena dia ngerasa para ahli bela diri ini nggak seharusnya bisa dikalahin dengan mudah. Baki berniat undur diri, tapi nyatanya Dorian muncul dari balik pintu dengan santai ngebantai penjaga. Udah siap ngaben pula dengan bensin satu embernya. Tiba-tiba Katsumi datang dan dalam sekejap bensin udah membasahi tubuh Dorian dan korek api udah pindah tangan. Dikuasai rasa amarah yang tinggi, Katsumi tak segan-segan untuk menyalakan dan akhirnya Dorian kepanasan dilalap api. Sang ayah yang ada di situ nggak nyalahin Katsumi, dia cuma ngingetin sebagai ahli bela diri, nggak cuma harus bisa ngalahin musuh, tapi juga ada yang namanya estetika dalam bertarung, di mana kita maksimalin senjata yang ada pada diri kita yang udah dilatih lama, bukannya senjata tambahan seperti itu, yang pastinya dengan mudah akan ngalahin musuh. Saat semua ngira kalau Dorian udah kalah, nyatanya Doi masih bisa berdiri tegak dan nantang Doppo. Tapi Katsumi langsung kenalin gurunya, dia adalah Katou Kiyosumi, salah seorang anggota Shinshinkai yang lebih suka gelut di outdoor. Tanpa babi bu, Doi langsung nyerang Dorian dan ngebales perbuatannya dengan motong telinga pakai tali senar layangan. Tentu hal itu ngebuat Doppo kecewa karena Katou gelut pakai senjata. Dia pun dengan segera nunjukin cara gelut yang laki. Tanpa dibekali senjata apapun, serangan kejutan dari Doppo barusan bener-bener ngebuat semua terkejut. Tapi faktanya Dorian masih bisa ngancem pakai senar titanium andalannya, yang ngebuat Katou dan Katsumi berdarah-darah. Beruntung Doppo masih mau nyelamatin mereka. Doppo kini bener-bener nunjukin esensi karate yang mengandalkan kekuatan tubuhnya. Tapi tiba-tiba Dorian ngeluarin granat dan ngebuat semua bubar barisan. Dengan segera polisi datang, Abah selamat dan langsung wawancara. Tapi yang lain masih belum diketahui keadaannya. Shin lanjut nunjukin Dorian yang udah berhasil kabur nyampe tengah kota. Dia nuju ke suatu tempat bawah tanah yang ternyata tempat persembunyiannya selama ini. Hal yang pertama Doi lakuin adalah ngobatin tuh kuping. Katou diem-diem berhasil ngikutin, tapi Dorian dengan terang-terangan ngungkapin kalau Doi itu bukan levelnya. Hal yang langsung ngebuat Katou emosi saat itu juga. Fakta ngebuktiin, Dorian bukanlah orang sembarangan. Hanya sekali pukulan, Katou dibuatnya kelimpungan. Dorian kini mempersiapkan senjata alternatif dari Amerika yang dipelajarinya. Dia juga mempersilahkan Katou pakai senjata dan bersiap buat ngelarin pertikaian kecil antar mereka berdua. Terlihat senjata buatan Dorian udah kelar. Senjata yang terbuat dari balutan lemak dan taburan kaca itu rupanya sangat amat berbahaya. Katou tak gentar walaupun harus berkali-kali terkapar. Rupanya ucapan Dorian yang menyatakan kalau Katou bukanlah levelnya itu adalah beneran. Dia nyampe harus terluka parah menghadapi Dorian yang lihai dengan berbagai trik menyakitkan. Diiringi lagu ciptaan Dorian sendiri, dia berniat mengakhiri pertarungan ini. Tapi yang terjadi, Katou mampu menghindar dan dapat energi baru dari ingatannya tentang sang guru. Dia sadar nggak ada yang bisa dibanggain dari dirinya selain ilmu bela dirinya. Walaupun dia tetap gunain bantuan senjata, seenggaknya itu cukup untuk sedikit ngelawan Dorian yang udah mulai kelihatan keliengan. Eits, dibantu ya? Jadi apa? Prok prok prok. Dorian ternyata punya keahlian lain. Dia mampu menghipnosis lawannya. Karena Katou terobsesi dengan kemenangan, maka pikirannya mudah untuk dikontrol oleh Dorian. Semua yang terjadi barusan hanya ilusi tak bertepi yang berasal dari pikiran Katou sendiri. Berniat buat mengakhiri dengan senjata senar pancingnya, Katou malah harus lockout duluan. Shin lanjut ke padepokan. Retsu terlihat lagi mandi kucing. Mandi keringat maksudnya. Doi ternyata lagi ngejajal ilmu barunya. Cuma dengan
Set, samsak keras mampu kebelah. Dan Kato keluar dari dalamnya yang ngebuat Retsu panik dan langsung ngebawanya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan nunjukin kalau luka Kato amat parah, hingga ngebuat Katsumi marah di hadapan kawan-kawannya. Dia ngebakar api emosi seluruh orang dengan orasinya yang berapi-api. Dia nyuruh untuk ngirim foto Dorian ke seluruh cabang padepokannya dan berniat balas dendam pada Dorian. Shin pindah ke restoran, di mana Dorian lagi nyantai makan daging wahyu. Sebelum pelayan datang dan membongkar identitasnya. Rupanya, si pelayan juga anggota padepokan. Dia ngasih tahu konsekuensi yang harus diterima Dorian karena udah bikin ulah sama padepokannya. Dorian-sama. Berniat ninggalin resto, Doi udah dikepung oleh banyak sekali anggota dan ngikutin kemanapun Doi pergi. Bahkan supir taksi, supir truk, bus, bajai, bemo, gerobak, dan semua kendaraan yang membututi itu adalah bagian dari anggota padepokan yang pengen balas dendam. Dorian yang sempat ngeluarin senar titanium, akhirnya milih ngurungkan dan lanjut mikirin strategi buat kabur pastinya. Namun belum ketemu solusi, dia udah kepaksa turun di sebuah taman hiburan. Para anggota berjaga di luar, sementara Dorian disuruh masuk dan menemui manajer yang sedari tadi menunggunya. Kepalang tanggung, Dorian mencoba menggertak dan meminta mereka untuk melawannya satu persatu. Maju kalian. Satu-satu tapi ya. Karena kalau kebanyakan, Doi pasti kewalahan. Dengan segera, seseorang menyerangnya. Dengan sekejap pula, Dorian mampu ngebuat tumbang tuh orang. Dan seketika pula semua orang jadi ciut nyalinya. Dorian tetap masuk dan langsung disambut sama bocil badut. Rupanya dia adalah Asida, sang manajer taman hiburan itu. Dan Dorian langsung nostalgia ngejajal semua wahana dengan riang gembira. Tiba-tiba aja murid nomor 3 dari padepokan langsung nendang. Dia bernama Suedo, temen akrabnya Kato. Langsung aja dah sikat kanan sikat kiri. Tapi sekali dipukul Dorian, Doi langsung mimisan. Balik adu kepala. Hingga mesti ngebuat Dorian gunain trik kabur-kaburan. Doi lari ke wahana jet coaster. Di wahana ini, seperti biasa, Dorian selalu mengintimidasi lawannya dengan kata-kata. Setelahnya baru diserang secara brutal dengan kekuatan fisiknya. Setelah mampu lepas, lagi-lagi Dorian mengintimidasi Suedo. Dia remehin Doi yang gak berani ngapa-ngapain sama sekali. Kecepatan penuh jet coaster, posisi mereka yang tinggi, lintasan gak menentu naik turunnya, belok kanan kiri, ngebuat Suedo teringat pesan dari Doppo bahwa situasi inilah yang disebut sanchin. Sanchin merupakan suatu sikap efektif dengan cara meningkatkan keseimbangan. Dulu trik ini tercipta ketika lagi perang di atas kapal laut. Dan kini, di situasi yang tempatnya ombang-ambing gini, adalah waktu yang tepat buat ngeluarin teknik ini. Keputusan yang amat di luar Nurul. Dorian nekat ngajak Suedo terjun bebas dari ketinggian, hingga terhempas dengan keras dan ngebuat keduanya ngeluarin saos dengan deras. Tapi yang ngebuat tercengang, Dorian masih bisa berdiri dan jumawa bahwa kepintarannya lah yang ngebuatnya ngalahin Suedo. Gak bisa ketawa lama-lama karena Katsumi udah nunggu di belakangnya. Rupanya dia gak sendiri. Retsu dan Doppo juga ikut membersamai. Kadung emosi tingkat tinggi, Katsumi ingin segera menghabisinya. Hingga sebuah pertanyaan Dorian pada Retsu ngebuatnya teringat masa lalu, di mana waktu itu ada sebuah tes, di mana para peserta diharuskan membuat gelombang air dari ujung ke ujung meja dengan cara meninju di suatu tempat yang udah disediain. Dari tes itu, 10 orang yang ikut nggak ada yang lolos sama sekali. Sontak itu ngebuat sang master marah. Dia langsung nunjukin caranya ngebuat ombak kejut. Tapi tiba-tiba Retsu datang dengan marah-marah karena nggak diizinin ikut tes ini. Sang master minta Retsu buat ngikutin dia. Dia sempat muji karena bisa ngalahin 6 penjaga bersenjata terbaik cuma dengan tangan kosongnya. Hingga dia sampai di depan sebuah pintu. Master dengan susah payah mendorongnya. Setelah terbuka, terlihatlah sebuah terowongan besar yang mengarah ke ujung jurang.
Dikatakan terowongan itu diciptakan oleh seseorang yang hanya mengandalkan anggota tubuhnya dalam waktu 1 malam aja. Dagan, itulah teknik yang digunain pria tadi untuk memecah bebatuan dan ngebentuk beberapa ukiran yang tersimpan rapi di suatu tempat. Namun, dia milih untuk pergi dari tempat itu. Dia juga merupakan orang asing yang mendapat gelar Kaiyoh dan telah diramalkan akan bertemu lagi dengan Retsu suatu hari nanti. Ternyata, pria itu adalah Dorian yang sedang dihadapi sekarang. Retsu langsung memberi salam pada Dorian. Sedikit nostalgia, Dorian mengingat-ingat gimana perjalanan buat mencari tahu seseorang yang telah digariskan menjadi lawannya setelah kepergiannya dari kuil suci 40 tahun yang lalu. Setelah ketemu, dia lalu menanyakan apakah Retsu akan tetap melawannya. Namun, Retsu masih menjunjung tinggi ajaran dari sekolahnya dulu, bahwasanya sesama siswa sepadepokan Kenpo Cina nggak boleh saling gelut. Mengerti akan kondisi, Doppo dan Katsumi malah saling bertengkar buat ngelawan Dorian. Merasa kuasa karena sang pendiri sekolah, Doppo lah yang akhirnya akan melawan Dorian. Selain itu, Doi juga pengen balas dendam karena udah kehilangan tangan. Dengan segera Doi maju sambil ngelepasin pakaiannya satu persatu. Doppo dikenal juga sebagai pembunuh harimau. Itu karena 20 tahun yang lalu, dia mutusin buat ngelawan harimau Siberia. Hal yang ngebuat Retsu dan Katsumi terkejut karena ngiranya itu cuma legenda. Cukup pembukaannya. Doppo langsung aja nyerang Dorian. Tapi dengan lincah Dorian mampu menghindar. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajahnya. Tapi yang bikin heboh adalah pukulan itu berasal dari tangannya Doppo yang dulu diputusin Dorian. Hingga ngebuat Doppo kegirangan dan berkata, "Hore, bisa ngocok lagi." Bingung ya? Jadi gini, setelah sesaat tangannya putus, Doppo langsung ngebawanya ke pengobatan Maerot. Di sana, anunya tuh disambung lagi hingga bisa utuh kembali. Dorian kini makin bergairah karena dapat lawan sepadan. Kini dua orang master beda padepokan itu akan saling adu otot. Keduanya saling balas-membalas dengan jurus indah masing-masing. Hingga ngebuat Retsu dan Katsumi kagum melihatnya. Pindah ke Baki yang kencan lagi. Saat ini Zue ngerasa takut kalau nantinya Baki bakalan bosen. Karena mereka keseringan kencan maksudnya. Sebagai cowok gentle, sejati, dan setia, Baki nunjukin kejantanannya. Sisinya maksudnya, dengan langsung ngulum bibirnya Zue. Takut dimarahin bapak, Baki akhirnya nganterin Zue balik ke para master. Mereka lanjut gelut dengan jurusnya masing-masing. Tapi Dorian dengan segera ngeluarin jurus Sales no Jutsunya. Doi nggak akan pernah kalah dari Doppo yang cuma fokus belajar karate, katanya. Dengan fokus, Dorian mulai melenggak-lenggok melakukan pola jurusnya. Doppo nyoba ngasih tahu Katsumi lewat beberapa kejadian di luar Nurul seperti, "Loh, kok hilang?" Kesempatan yang nggak disia-siain Dorian buat ngelancarin keahlian hipnosisnya. Doppo saat ini nggak sadar dengan apa yang terjadi. Katsumi coba nanya ke Retsu. Retsu pun ngejawab kalau Doi juga nggak bisa. Dia ngasih sedikit gambaran tentang hipnosis pada Katsumi. Hingga tiba saat Dorian pengen ngakhirin drama ini, tapi satu kesalahannya ngebuatnya harus dihajar Doppo yang kelihatan masih terhipnosis oleh jurusnya Dorian sendiri. Nggak tega liatnya, Retsu nyoba nyadarin Doppo pakai tepuk pramuka. Dorian gak nyerah walaupun jari mesti patah. Ditambah gunain senjatanya yang sampah. Di ambang kekalahan, Dorian kini makin semangat ngelawan Doppo. Tapi nyatanya Doppo ngasih tahu indahnya seni bela diri lewat pukulan-pukulan yang dilayangkan terhadap Dorian. Dorian dibuat muntah darah akibat tulang dadanya pada patah. Ini akan jadi bumerang buat Dorian yang sombong duluan di awal. Doppo udah gak terkendali ngehajar Dorian tanpa henti. Kini dia hanya bisa pasrah.
karena Doppo bakal ngeluarin jurus pamungkasnya yang bernama Seikensuki. Hal ini bener-bener ngebuat Dorian takut untuk pertama kali. Tapi yang terjadi, Doppo ngasih kejutan dengan ngedatengin Katou yang lagi kritis ini. Dokternya sempat marah-marah karena nganggap Doppo gila membawa pasiennya yang lagi kritis buat ngelawan orang seperti Dorian. Tapi nyatanya, di tengah kesadarannya yang belum pulih, Katou mampu berjalan menuju Doppo tanpa bantuan sapa-sapa. Belum sempat dihantam, Dorian udah gemeteran hebat dan nangis sejadi-jadinya. Akhirnya dia ngaku kalah dari mereka. Setelah beberapa saat, Dorian juga dibawa ke rumah sakit. Dokter yang melihat hasil ronsen menemukan sebuah benda yang diduga pemicu peledak tertanam di telapak tangannya. Baru dirawat bentar, Dorian bikin ulah dengan ngedatengin Katou yang balik nggak sadarkan diri. Dia nyayangin keputusan Katou yang nggak ngehabisin dirinya saat kemarin. Ini dia loncat dari jendela dan kabur entah kemana. Shin lanjut pindah ke Doppo yang baru aja nyampe rumah. Berniat mau bikin kejutan buat bininya, nyatanya doi sendiri yang terkejut begitu tahu kondisi rumah bak kapal pecah. Ngelihat korek apinya Dorian, doi langsung naik pitam. Tapi tiba-tiba, rupanya peledak tadi emang disiapin Dorian buat ini. Sambil nyanyi-nyanyi, dia seneng karena nganggep Doppo bakalan innalillahi. Fokus lagi ke Baki sama Kazue yang lagi pada birahi. Mereka sama-sama bingung buat ngungkapin perasaan pengennya. Kali ini malah Zue yang lebih agresif dengan nyosor duluan. Zina lagi. Balik lagi ke Dorian yang kini ketemu Retsu. Dia nanyain apa arti kuat buat Retsu. Menurut Retsu, kuat adalah kemampuan buat menegakkan kehendak untuk menerobos hasrat egois dalam diri. Tapi itu malah diketawain Doppo yang nganggep kalau Retsu belum pernah ngalamin kekalahan, bahkan belum pernah ngerasain kemenangan sama sekali. Dengan segera dia nantangin Retsu. Dalam sekejap pula Retsu ngebuatnya tumbang. Jemputan ambulan dengan kawalan banyak mobil kepolisian nandain bahwa pasien bukanlah orang sembarangan. Para pengawas sempat takut dan khawatir, namun Retsu meyakinkan kalau saat ini nggak perlu berlebihan dalam ngejaga Dorian. Karena entah apa yang dilakukan Retsu, sehingga Dorian kini nampak seperti bocah baru. Sebagai teman satu perguruan, Retsu nampak ingin ngabulin permintaan Dorian. Pindah ke Baki lagi, yang masih di jalan, mastiin Kozue pulang dengan aman. Hingga tak sadar, seseorang mengintainya dari belakang. Sementara Kozue, karena nahan libido yang tinggi, dia masih kepikiran buat nyamperin Baki ke kosan. Tiba-tiba aja jendela di kamarnya diketok-ketok. Dikira Baki, rupanya itu si Karoski yang ngancem keselamatannya dan ibunya. Berada dalam tekanan besar si Karoski ngebuat Kozue mau tak mau menuruti semua perintahnya. Namun dia juga percaya bahwa pahlawannya akan datang nolongin dia. Dan tiba-tiba dianggap melewati batas karena ngelibatin orang yang gak seharusnya terlibat, Baki bener-bener marah dan ngehajar si Karoski tiada henti. Baru dilempar keluar bentar, si Karoski udah bikin ulah dengan melukai ibu serta membawa kabur Kozue. Sementara di kantor departemen kepolisian, sang komisaris bernama Sonoda lagi ngadain rapat bareng beberapa orang. Mereka adalah deputi pertama Pak Nago, sekretaris negeri Paman Sam nggak pakai bow, Om John, Direktur FBI Om Bart, Tuan Hakim Inggris Om Norton, mantan pejabat Rusia Om Solokov. Mereka semua berkumpul ngebahas penanganan para narapidana ini. 2 udah berhasil diamankan dan masih ada 3 orang lagi yang perlu dicari. Karena kasus ini udah sangat menyita waktu Solipi, maka Om Solokov nyaranin agar meminta bantuan pada seorang napi dari penjara di Arizona bernama Oliva. Napi monster spesial pakai telur. Singkat cerita, Om Sonoda mesti COD ke Arizona biar nggak dapat barang reject.
Dia disambut Om Meki yang langsung membawa ke tempatnya Oliva. Om Sonoda cukup takjub dengan prosedur yang diterapkan penjara itu. Semua masih normal seperti penjara umumnya, hingga dia tiba di depan pintu, yang ngeharusin berjalan sendiri menemui Oliva. Kini Om Sonoda dibuat kagum dengan segala fasilitas nomor wahid yang diterima sang narapidana. Dia kaget karena disambut langsung sosok tinggi besar, coklat dan berurat. Sebelum ngobrol, minum dulu bos, biar enteng. Sekalian sambil sebat. Om Sonoda nampak masih mengagumi semua fasilitas yang didapat Oliva. Pun begitu keistimewaan apa yang doi miliki sehingga kok mau-maunya penjara ngasih fasilitas begini. Pertanyaan itu pun dijawab Oliva. Karena dia adalah pemburu ulung para penjahat. Itu terbukti dari sebagian besar napi di penjara itu adalah hasil tangkapannya. Sesaat kemudian Oliva dapat telepon untuk nangkep seorang buronan. Menggunakan heli guguguk, doi, dan Om Sonoda langsung dikirim ke TKP. Di sebuah gedung tua, seseorang udah ngebuat 15 orang terluka dan ngebuat Solipi tak berdaya. Oliva yang udah di TKP meminta agar Solipi pulang aja dan biarkan dia yang mengurusnya. Rupanya, pelaku merupakan mantan NYPD yang menaruh dendam padanya. 24 tahun yang lalu, di suatu distrik bernama Hippie, Solipi itu dihajar oleh Oliva hingga tak berdaya. Kini, dia punya senjata dan memiliki kesempatan buat ngehabisin Oliva yang udah ada di hadapannya. Dengan segera Jeff memberondong Oliva dengan shotgunnya. Tapi rupanya senjata itu nggak mempan buat Oliva. Jeff rupanya udah nyiapin plan B. Dia pakai samurai dan langsung tebas sana sini. Tapi lagi-lagi senjata itu nggak bisa ngelukai. Dan balik diserang Oliva dengan pukulan telak yang ngebuatnya langsung tergeletak lockout dari dunia. Tugas selesai dan doi langsung ngajak Sonoda buat balik ke hotel mewahnya. Buat mulihin lukanya, doi langsung makan daging wahyu dan minum anggur kesukaannya. Ajaib emang, semua luka di tubuhnya tiba-tiba pulih seperti sedia kala. Shin pindah ke perpustakaan pribadinya. Dia juga ngajakin Om Sonoda buat kerjasama, buat nangkepin 3 napi yang tersisa. Setelah terbang dari Arizona dan kini udah mendarat dengan selamat di Tokyo, baru jalan bentar, doi udah bikin ulah dengan loncat dari jalan tol. Shin pindah ke Sikaroski yang nampak sedang menjalankan misi dari seseorang. Tak berselang lama, seseorang mengabarkan pada Katsumi dan Baki bahwa mereka telah menemukan keberadaan Kozue. Rupanya semua itu adalah sandiwara sang ayah, Yujiro Hanma. Sikaroski tak gentar menghadapi makhluk paling kuat di muka bumi ini. Hingga tiba-tiba tendangan kejutan mampu dipatahkan dengan mudah oleh Yujiro. Makin panas, tiba-tiba Oliva datang dan langsung nangkep Sikaroski dengan gampangnya. Hampir aja dilempar keluar jendela. Untung aja Sikaroski bisa ngerem pergerakannya. Doi kini inget dengan sosok yang disebut Anhain itu. Pria yang punya mental dan fisik luar biasa. Kebal terhadap hukum dan hidup paling bebas di muka bumi ini. Orang Amerika yang lahir di Kuba. Dialah Biskuit Oliva. Lagi semangat-semangatnya karena berpeluang melawan Yujiro dan Oliva sekaligus, Sikaroski mesti kecewa karena tiba-tiba aja Baki datang bareng Katsumi dan langsung nonjok, mukul, dan nendang dengan penuh amarah hingga ngebuat Sikaroski jatuh dari lantai atas. Baru dinasihatin bentar oleh Oliva, Baki malah nyikat Om Oliva juga dengan penuh amarah. Faktanya, serangan Baki itu nggak ada apa-apanya buat Oliva. Yang nggak disangka-sangka adalah Sikaroski muncul lagi dan ngajak Revan Baki. Dia pun nyeritain gimana caranya bisa selamat walaupun terjun dari lantai atas. Dengan sedikit flashbacknya dulu waktu kabur dari penjara Evansilo di Rusia. Baki nggak peduli dan pertarungan keduanya pun nggak bisa dihindari. Sikaroski sempat unggul meskipun pakai cara kotor. Sebelum Om Sonoda DKK tiba dan ngebuat semua harus berhenti saat itu juga. Sikaroski berhasil kabur, sementara Baki masih jatuh tersungkur. Shin pindah ke Sikaroski yang mau mandi. Tiba-tiba Baki datang ngehampiri dan ngajakin buat ngelanjutin yang tadi. Ini pertarungan seimbang karena keduanya pakai tangan kosong.
Dan sesuai prediksi, Baki bisa dengan mudah mengalahkan Sikorsky. Om Oliva dateng ngasih selamat. Doi berencana nyeret Sikorsky buat diserahin ke Om Sonoda. Tapi Baki nggak terima, karena Doi lah musuhnya. Ngedenger ada perjanjian dengan Solipi Jepang, Sikorsky terbangun dengan amarah dan langsung ngasih tendangan geledek andalan. Tapi nyatanya tendangan itu nggak mempan sama sekali. Dan mau sekuat tenaga apapun Sikorsky melawan Oliva, itu semua bakalan sia-sia. Level Oliva udah jauh berada di atasnya. Cukup dengan satu pukulan, Sikorsky dibuat mental keluar jendela dan dipastikan nggak akan bisa kembali seperti biasanya. Sikorsky yang udah nggak berdaya selanjutnya diserahkan ke Om Sonoda. Doi kaget karena Oliva dengan mudah mengalahkannya. Kini tinggal sisa 2 napi lagi. Oliva janji akan segera nangkep mereka. Dan Om Sonoda cukup nyantai aja di kantornya. Oliva sempat ngucapin terima kasih ke Baki. Namun Baki malah salfok sama tubuh six pack-nya Oliva. Doi kepo sama suplemen apa yang dimakannya. Sambil dipeluk manja, Doi berkata itu adalah cinta. Shin pindah ke kantor Solipi. Nampaknya Oliva udah mahir dalam hal stalking. Buktinya gak butuh waktu lama. Doi udah dapat data napi yang dicarinya. Seseorang masuk dan memberinya secangkir kopi buat nemenin sebatnya kali ini. Blue Mountain. Tapi siapa sangka dia adalah Doyle, napi yang ia cari. Dengan cepat, kopi ia siramkan dan memberi salam selamat datang dengan sayatan. Dan untuk kali ini, Oliva berhasil dilukai. Doyle ngingetin, kalau bukan cuma dia satu-satunya orang yang bisa bebas dari penjara. Halo, Mr. Unchained. Bukannya cemas, Oliva justru amat bahagia karena mereka bisa gelut tanpa ada yang ngehalangin. Tapi ternyata Doyle telah memberi obat penenang di logamnya yang seketika ngebuat Oliva tersungkur gak berdaya. Doyle dengan mudahnya juga dapat menghajarnya. Namun justru itu yang akhirnya ngebangunin Oliva. Berkat kekuatan ototnya yang luar biasa, dengan keras dia ngebanting Doyle hingga dikira terjadi gempa oleh Solipi lainnya. Sempat dicurigai, namun Oliva berhasil meyakinkan rekan-rekan Solipi untuk pergi. Kini mereka lanjut gelut part 2. Doyle yang sekarat nyatanya masih bisa bangkit dan ngasih counter ke Oliva berkat sajam dan jurus tendangan seribunya. Namun seperti biasa, itu semua nggak berarti buat Oliva. Kini Om Sonoda malah ngajak kakek Shibukawa ngunjunginnya. Doi kaget ngelihat Oliva penuh luka sambil bawa sajam pula. Oliva nanyain pelatihan apa yang Sonoda berikan pada para polwannya, sehingga bisa-bisanya mereka ngelukain Oliva. Lalu basa-basi Fafifu Was-Weswas itu disudahi karena Oliva salfok pada Abah Shibukawa, sang kreator sekaligus penanggung jawab dari berbagai teknik penangkapan di kantor Solipi. Oliva yang penasaran dengan teknik itu meminta Abah untuk mempraktekkan padanya. Dengan senang hati, Abah nerima tantangannya. Dalam sekejap juga Oliva dibuat ampun-ampunan olehnya. Shin memperlihatkan Doyle yang lagi nyebat di ruang bawah tanahnya. Doi masih penasaran dengan Oliva dan berusaha menemuinya dengan cara nebeng kereta. Di kantor Solipi, luka Oliva udah diobati. Tak sengaja melewati ruangan judo, dia penasaran dan maksa Sonoda buat ikut latihan. Sempat diingetin oleh Shibukawa bahwa Oliva merupakan seorang kriminal, tapi Sonoda meyakinkan bahwa semua akan aman-aman aja. Oliva pun keluar sambil nyobek-nyobekin bajunya dan berkelakar akan nyampe tingkat 5 hari itu juga. Dengan segera, dia melewati setiap tes yang dijalani, bahkan seorang polisi terkuat dengan mudahnya ia lempar-lempar. Namun Sonoda menganggapnya nggak sah, hingga dia nuruti semua instruksi Sonoda, dan Oliva dengan cepat pula mampu melewati semua murid-muridnya. Tapi tiba-tiba, Abah Shibukawa yang jadi lawan selanjutnya. Entah gimana caranya, Doi bisa dapat seragamnya. Langsung dilempar aja tuh Doi oleh Oliva. Tapi kali ini nggak kayak yang lain. Abah masih bisa berdiri dengan sempurna. Dan malah Oliva yang menyerah detik itu juga. Rupanya itu karena tangannya terkilir waktu ngelempar Abah tadi.
Dan gak cuma itu, dia rupanya dapat hadiah sabu hitam dari Abah Goki Shibukawa. Shibukawa Goki no osumitsuki ja. Shin pindah ke seorang bernama Shinogi Koso, seorang petarung arena bawah tanah dari padepokan karate Zangeki. Dia punya teknik cord cutter yang berfokus memotong syaraf lawannya. Dia bisa menjadikan anggota tubuhnya tajam setajam silet. Dia diundang Katsumi buat memberikan seminar di padepokannya. Koso ngejelasin kalau tekniknya ini berfokus di ujung kaki, menjadikan pergelangan tangan dan kaki menjadi senjata yang gak terbatas. Lanjut ngopi cantik dan ngebahas paymentnya. Rupanya doi pengennya dibayar dengan cara ngelawan para napi. Dengan senang hati, Katsumi nganterin doi ke lokasi. Di tempat lain, Doile nampak latihan dengan sajam di seluruh tubuhnya. Doi diawasi penuh oleh Kapten Gary, yang sekaligus teman lamanya Yujiro Hanma. Doi sempat ngekritik Doile karena senjatanya dianggap bisa jadi penghambat. Namun Doile nyatain kalau senjatanya itu punya saklar dari jari-jarinya. Doi menganalogikan para pesulap yang gunain teknik yang sama dengan yang dipasang di dalam tubuhnya untuk ngeluarin senjata. Ngedenger penjelasan Doile, Giri paham maksudnya. Jadi hal itu dilakukan jika orang-orang pengen punya kekuatan instan, maka salah satu jalannya adalah dengan cara operasi. Tak berselang lama, Kosho bertamu dan segera menemui Doile. Dan pertarungan keduanya pun langsung aja dimulai. Jurus bau kaki yang langsung aja ngebuat Doile batuk-batuk gak berhenti. Nyoba nge-counter, tapi lagi-lagi Doile mampu dilumpuhkan oleh Kosho. Shin pindah ke Baki dan Kozue yang lagi menikmati sunset di pinggir kali. Tapi tiba-tiba Hanayama datang ngehampiri. Doi langsung ngasih pertinyiin ke Baki, yang intinya jika Baki kepengen wanita, maka Hanayama bisa memberinya spek sempurna. Baki yang gak pengen ngehancurin perasaan Kozue langsung aja marah dan berusaha nantang Hanayama. Balik ke Doile yang lagi-lagi dibuat turu oleh Kosho. Merasa udah menang, Kosho yang songong langsung aja diberondong Doile pakai senjata rahasianya. Di pinggir kali, Kozue yang terlanjur kesel bilang kalau Hanayama nggak sopan ngomong seperti itu di depan pacarnya. Dia marah sambil terus-terusan nendang Hanayama. Baki segera mencegahnya, namun Kozue kini nyoba nyadarin Baki pakai kata-kata bahwa naluri menjadi kuat hanya akan membuatnya tak berani ngungkapin cinta sejati. Seketika Hanayama milih pergi ninggalin dan membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya. Balik ke Kosho yang kesakitan akibat pergeseran rahang. Kini dia tengah bersiap melawan si manusia hybrid Doile yang udah nanemin berbagai senjata di tubuhnya. Kosho terlihat ragu-ragu saat menghadapi Doile yang penuh dengan senjata itu. Dia mengamati penuh seksama dan waspada pada setiap sajamnya Doile. Berharap Doile bergerak sesuai prediksinya, nyatanya dia malah diam dan nembakin peledak ke mukanya Kosho. Alhasil Kosho pun tumbang saat itu juga. Kapten Gary yang menyaksikan dibuat geram akan perilaku Doile dan nganggap kalau ini bukanlah pertarungan yang laki. Doile ngelak. Dia nggak berhasrat jadi petarung juara dunia yang penuh ketenaran. Dia hanya nggak pengen kalah dari siapapun. Dan baginya, cara menikmati kekalahan adalah saat dia udah maksimal berusaha pakai apapun caranya. Shin pindah ke Baki, yang masih kepikiran sama perkataan Kozue. Pintu digedor, Kozue nongol. Doi ternyata ngakuin kalau selama ini selalu kepikiran Baki. Kapanpun dan dimanapun. Demikian juga dengan Baki yang mengaku merasakan hal yang sama. Lega ngedenger jawaban Baki, Kozue milih pamit undur diri. Nyesal karena nggak berani ngomong ke Kozue, Baki harus rela nahan konak lagi malam ini. Hingga tiba-tiba seseorang kembali, tercium semerbak wangi, dan Baki mulai menerka-nerka apa yang dilakukan orang itu di belakangnya. Hingga saat dia naik ke kasur dan memeluknya. Bisa dipastikan bahwa itu adalah Kozue kekasihnya. Baki masih nggak percaya dan dagdikduknya makin kenceng aja. Baki mengagumi setiap helaan nafas, kulit dinginan mulus yang selalu terjaga, nggak tahan dengan bisikan syaiton. Baki berencana melakukan pengencrotan malam itu juga. Sama seperti Baki, Kozue juga udah nggak tahan buat begituan.
Namun kehadiran Yujiro benar-benar ngebuat hasrat keduanya buyar. Niatnya sih baik mau ngasih wejangan, tapi timingnya itu loh. Mana udah diubun-ubun pula, ya kan? Shin menyoroti Retsu yang sedang makan siang di sebuah bar. Pemandangan gak biasa di hadapannya ngebuat Doi gak bisa berlalu begitu aja. Seseorang itu lalu menghampirinya. Dia kenal dengan Retsu lewat pertarungan bawah tanahnya dulu. Rupanya dia adalah Jack Hanma, putra Yujiro sekaligus kakak tiri bagi Hanma. Dulu Doi kurus kerempeng, namun berkat doping dan latihan yang gak biasa, kini badannya berangsur-angsur ideal dan lebih kekar. Jack Hanma. Ingatan masa lalu itu kembali muncul, di mana dia dulu sempat dilarang tampil di arena bawah tanah. Namun, karena dia ingin membuktikan diri, sampailah juga di pertarungan melawan sang adik, Baki, di mana dia harus mengakui bahwa sang adiklah yang keluar sebagai juara. Kini di hadapan Retsu, dia nampak berbeda. Retsu sampai belum percaya bahwa dia adalah Jack Hanma. Shin kemudian lanjut ke rumah sakit. Dokter Kureha yang merupakan kakak kandung Shinogi Kosho sedang menganalisis luka dari adiknya. Setelahnya, Doi nampak menjadi konsultan sekaligus dokter dari Jack Hanma. Dia mengapresiasi Jack yang berhasil melalui proses, tanpa hilangnya kemampuan atletis dan makin berkembangnya seiring bertambah tinggi badannya. Doi makin kagum, karena di orang dewasa aja, tulang hanya bertambah 0,25 mm setiap harinya. Dan rasa sakit yang ditimbulkan sangat amat menyiksa, hingga nggak banyak orang yang bisa bertahan lama. Dia bercanda, ingin membalaskan dendam untuk adiknya Kureha. Shin kemudian balik ke Retsu. Di dalam lift, nggak sengaja dia bertemu dengan Doile. Karena tempat yang nggak memungkinkan, Doile ngajak buat gelut di tempat lainnya aja. Akhirnya mereka sepakat buat minum-minum dulu di bar. Retsu sempat nyinggung masalah pertarungannya melawan Kosho. Hingga teknik sembur-sembur api mau keluar lagi. Dengan gercep Retsu nyerang dulu dan ngebuat Doile kesakitan. Dia udah nyiapin segala macam persenjataan dan berniat balas dendam. Doile bener-bener gak dikasih ampun kali ini. Bak sasaran tembak, banyak kunai yang nancap di tubuhnya. Masih sempat ngeremehin Retsu, ngebuat Retsu bener-bener mau ngasih pelajaran. Dalam keadaan terikat, Doile diancam dan bener-bener disayat oleh Retsu. Dia berusaha kabur pakai bom asap, dan ketika Retsu lengah, ditusuklah dari belakang olehnya. Justru itu pancingan yang ngebuat Retsu makin menjadi-jadi. Dia terhenti tepat saat Doile udah mau nyerah. Hampir kena counter pula, tapi Retsu mampu ngehindar dan lanjut mukulin Doile yang udah pasrah. Hingga tiba-tiba seseorang membiusnya tepat sebelum Retsu ngasih pukulan telaknya ke Doile. Rupanya dia adalah Jack Hanma. Dia berencana melawan Doile saat dia udah sembuh nantinya. Kini dia ngebiarin Doile untuk pulang dulu. Sebelum pulang, Doi sempat nolongin Retsu yang mau dijambret dompetnya. Sempat pula ngusir anjing nakal. Dan ujung-ujungnya nungguin Retsu sampai sadar. Retsu yang mengetahui hal itu mengabaikan fakta bahwa Doile adalah musuhnya. Prioritasnya kini adalah menolong Retsu yang udah gak berdaya. Doi berusaha memberikan pertolongan pertama meskipun harus melewati bahaya nabrak motor, lari di air, dan akhirnya sampai juga di padepokannya. Doile langsung mendapat perawatan dan pingsan 2 hari lamanya. Setelah sadar, betapa kagetnya Doile karena yang menyambutnya adalah Retsu dan dirawat di padepokannya. Gak hanya sampai di situ, sumbangan darah dari para anggota Ormas juga makin ngebuatnya gak bisa berkata-kata. Retsu jugalah yang nyiapin masakan agar Doile bisa pulih secepatnya. Doile yang gak bisa ngelak lagi hanya bisa ngucapin terima kasih padanya. Retsu, arigatou. Merasa pulih, Doile milih pergi. Doi nyamperin Katsumi dan yang lain buat ngucapin terima kasih. Tapi namanya juga musuh, pertarungan tetap mesti diselesaikan. Ini Doile nantangin Katsumi pakai tarung gaya bebas, alias curang lagi. Doile ngeluarin tepung untuk ngebuat ledakan debu.
Dan yang terjadi satu ruangan itu pun luluh lantah olehnya. Niat mau kabur, Doi ketahuan sama Dopo, sang pemimpin padepokan yang udah dibuatnya hancur. Dopo terlihat masih mencegat Doile. Dia tahu Doile dari Oliva dan juga Retsu yang merupakan sahabatnya. Dia buat sandiwara kalau Oliva dan Retsu telah mati, dan akhirnya ngebuat Doile lengah. Namun, Dopo milih buat nyelesain di tempat yang aman dan gak ngeganggu ketertiban umum. Dopo membebaskan Doile untuk memakai semua senjatanya. Namun Doile merasa nggak perlu karena lawannya hanyalah orang tua saja. Dopo terus aja memprovokasi Doile dengan meremehkannya. Alhasil, Doile kepancing dan langsung menyerangnya. Tapi dengan tenang, Dopo mampu membalikkan keadaan. Doile yang baru sadar, kaget ketika mendapati Katsumi sedang menungguinya. Dia cuma ngasih tahu kalau dia kena luka bakar level 2. Gedungnya juga rusak berat akibat ulah Doile kemarin. Doi cuma mau Doile minta maaf. Kalau nggak mau, ya tinggal ditendang hingga ngebuatnya pingsan. Kalau udah sadar, ya tinggal ditantang dan ditendang lagi, hingga pingsan lagi. Shin kemudian memperlihatkan Kozue yang lagi belajar. Sekelebat kemudian, Doi keinget perkataan Baki yang pengen pakai Doi. Baki yang mau berangkat mendapati surat dari Kozue yang mengatakan kalau Doi lagi tinggi. Dengan riang gembira, Baki segera berlari menemui sang pujaan hati. Rumah kosan terbengkalai yang dulu hampir kejadian, Kozue udah siap dan makin deg-degan. Sesampainya di sana, dia kaget karena Baki udah ngos-ngosan duluan. Kozue sedikit intermezzo, bermaksud mencairkan suasana. Tapi Baki yang udah birahi, langsung aja gaspol bosku. Shin kemudian balik ke Katsumi yang lagi konsultasi sama dokternya. Sementara Doile dijaga muridnya. Begitu sadar, langsung disuguhi sarapan. Biar gak kesepian, Katsumi mau menemaninya sarapan juga. Musuhan kok sarapan bareng. Begitu selesai, Doile langsung ngereok dan nantangin Katsumi. Tapi Katsumi dengan mudahnya balikin keadaan lagi. Sempat dikasih kesempatan buat tobat, Doile milih megang prinsipnya buat gak ngalah. Tanpa ampun juga, Katsumi memberinya pukulan telak yang terlihat menyakitkan. Dengan segera, dia meminta dokternya untuk memberikan pertolongan pada Doile. Begitu sadar lagi, sang muridlah yang menyapa dan menyampaikan pesan dari Katsumi bahwa Doile telah memenangkan pertarungan ini. Dia menceritakan alasan dari Katsumi yang kalah dari Doile. Setelahnya, gantian Doile yang menyatakan kalah dari Katsumi. Shin kemudian berpindah ke Abah Tokugawa yang sedang berkunjung ke sebuah padepokan. Doi kaget karena yang menyambut dan para murid yang belajar di sana kebanyakan adalah orang asing. Alasannya sih cukup masuk akal, karena sang master yang bernama Kunimatsu lebih dikenal di luar negeri dibandingkan orang Jepang sendiri. Itu kebukti dari banyaknya piagam yang dikoleksi, hampir semuanya dari luar negeri. Ketika pertama ngeliat, betapa kagetnya Abah, karena Kunimatsu kelihatan lebih tua darinya. Dia menjelaskan bahwa tempat itu biasa disebut tempat kehampaan. Abah pun minta untuk dijelaskan. Kunimatsu dengan segera mempertontonkan padanya. Abah pun hanya bisa melongo melihat kejadian mustahil barusan. Dia juga menceritakan seorang muridnya yang paling ahli, seorang yang gak asing bagi Abah. Dia adalah Ryoku Yanagi, si ahli racun. Dia jugalah yang udah motong tangan Kunimatsu sebelah kiri. Di tempat lain, Yanagi terlihat lagi latihan pakai kertas yang super tipis. Balik ke Abah, dia lalu tanya tentang tangan racun yang diceritain tadi. Seketika semua hening. Kunimatsu ngejelasin akibat buruk jika Abah merencanakan sesuatu. Tapi dia tetap menceritakan semuanya. Racun diperoleh dari berbagai serangga dan tumbuhan yang ditimbang dan ditakar dengan seksama, lalu dicampurkan ke dalam pasir. Setelahnya media siap digunakan buat latihan. Nggak cuma racunnya, tapi penetralnya juga harus dipersiapkan. Latihan itu terus-terusan dilakukan setiap hari, hingga racunnya siap buat digunain, dan efeknya akan sangat fatal jika digunakan ke manusia.
Shin lalu pindah ke kantor polisi fasilitas penahanan khusus. Terlihat tembok yang jebol. Om Sonoda marah-marah karena tahanannya berhasil kabur lagi. Padahal di penjara itu, satu-satunya jalan keluar cuma bisa pakai helikopter. Shin pindah ke Baki. Ini adegan yang lagi hot-hotnya. Langsung kita skip aja ya. Pokoknya ya gitu deh. Beronde-ronde, berhari-hari. Buset deh, gak capek apa mang? Hingga Yanagi tiba-tiba aja ngehampiri mereka. Namun Baki yang baterainya udah full berkat ngecas beberapa kali siap buat gelut kapanpun dengan Yanagi. Baki pun ngajak ke tempat terbuka buat ngeladeninya. Dapat semangat tambahan dari kekasihnya, Baki langsung aja ngelancarin aksinya. Dan berhasil ngebuat Yanagi turun duluan. Pindah ke Abah yang masih ngobrol tentang serangan cambuk. Ya, cambuk yang biasa buat hewan itu dikatakan bisa sangat mengerikan. Sebagai contoh, negara Timur Tengah masih menggunakan cambuk sebagai media hukuman. Dan kebanyakan orang gak akan sanggup nahan sakitnya cambukan. Kunimatsu segera mempraktekkan serangan cambuk yang dimaksud. Dia bilang, Yanagi masih yang terbaik dalam menggunakan jurus ini. Terbukti, ketika Yanagi pakai jurus cambuk ini buat ngelawan Baki. Jurus ini juga nggak terbatas di area manapun. Jadi, walaupun punya badan sering buat latihan, kulit mau lembek atau tebel kayak badak, tetap aja siapapun yang menerima serangan itu hanya bisa menahan rasa yang teramat menyakitkan. Baki sempat luka beberapa kali akibat jurus Yanagi ini. Tapi rupanya dia juga diajari oleh ayahnya. Dia pun bisa menggunakan dan balik menyerang Yanagi pakai jurus yang lebih gila. Baki yang makin semangat karena dapat dukungan dari Ayang berniat mengakhiri ini secepat mungkin. Udah di posisi mengunci dan siap mematahkan tangan Yanagi, tiba-tiba teriakan Kozue menyadarkan kalau bahaya sedang mendekati. Bener aja, Sikorsky tiba-tiba nendang ke arah Baki. Lanjut pakai jurus potong bebek angsa andalannya. Namun nyatanya Baki udah upgrade dari segala sisinya. Ngeliat Baki yang dikepung oleh dua orang, membuat Kozue berinisiatif buat ngebantunya. Namun Baki melarang, dan dengan pede bilang kalau akan ngalahin mereka berdua. Langsung aja keduanya dibuat gak berdaya berkat tamparan kerasnya. Tapi Kozue malah khawatir dibuatnya. Yanagi mencoba hipnosisnya dan berkata bahwa latihan tiap hari, kemenangan dan kekalahan sekali, ditambah dukungan dari si cinta, itu nggak akan berarti sama sekali. Tapi Baki nggak bergeming. Doi tetap fokus walau Yanagi dan Sikorsky bekerja sama buat ngalahin dia. Dan akhirnya mereka berdua malah saling terluka oleh Baki. Hanayama tiba-tiba datang menghampiri. Dia dapat ngelihat Baki yang makin kuat berkat seseorang yang ingin dia lindungi. Mengetahui Sikorsky dan Yanagi yang udah bisa bangkit lagi, Baki milih buat ngajakin Kozue lari. Dan ninggalin mereka yang bingung dan malah nangis karena ngerasa kalah. Shin pindah ke Katsumi dan Doile yang kini kerjasama. Entah kesepakatan apa yang dibuat mereka, yang jelas Doile meminta untuk diajari karate nantinya. Tanpa keberatan. Katsumi mengajarinya saat itu juga. Benih-benih perdamaian tercipta saat itu juga. Setelah dapat sinyal, Doile segera menaiki kapal dan dapat sabuk hitam Katsumi sebagai tanda perpisahan. Entah gimana caranya, Yanagi juga udah berada di sana. Doi menyoroti kelakuan Doile yang harusnya malu karena milih damai dengan Katsumi. Ngerasa kepancing, Doile langsung nyerang Yanagi. Tapi jurus transparan Yanagi mampu membutakan Doile. Keterbatasan penglihatan ngebuatnya harus ngandelin insting. Berhasil ngasih pukulan, Doile kini malah terpojok karena ngelawan Yanagi yang nyerang pakai samurai andalannya. Berhasil nahan serangan sih, tapi Doile milih kabur karena nggak mungkin nyerang dengan kondisi penglihatan yang rusak. Shin pindah bentar ke rumah sakit, di mana Alexander Garland, pahlawan Rusia yang dulu dihajar Sikorsky, mulai pulih dari cedera fisiknya. Namun traumanya masih tetap ada sampai sekarang.
Sementara Solipi melakukan percobaan dengan mengutus seseorang untuk mempraktekkan apa yang dilakukan Sikorsky dulu. Namun, dia tetap berkata itu mustahil dilakukan oleh manusia. Di tengah kota, Jack Hanma terlihat mencegatnya. Sikorsky yang baru pertama bertemu udah bisa nebak kalau Jack ini sangatlah kuat. Setelah memperoleh tempat yang sesuai, mereka langsung aja mulai. Nggak disangka, Sikorsky mampu menghindar dan memberi tendangan pertama buat Jack Hanma. Jack menyadari kekuatan jari Sikorsky. Dia membiarkannya tetap bergelantungan dan begitu ada kesempatan, langsung dihantam dengan kerasnya. Di sebuah wartel box, seseorang yang sedang telepon dikagetkan dengan kedatangan Sikorsky dan disusul Jack Hanma yang tiba-tiba masuk. Di ruangan yang sempit itu, Sikorsky yang merasa diuntungkan langsung aja ngelancarin pukulan bertubi-tubi. Namun nyatanya, Jack diam-diam mengalah buat ngasih counter berbahaya buatnya. Terbukti, beberapa pukulan dari Jack udah ngebuatnya nggak berdaya. Rupanya di luar, dia udah ditunggu Om Igari. Dia yang dulu dihajar habis-habisan oleh Sikorsky berencana balas dendam hari ini. Sikorsky dibawanya ke suatu tempat yang belum diketahui. Sementara di dalam, Sikorsky yang baru sadar mencoba mengingat-ingat apa yang barusan terjadi dan menerka-nerka kemana dia mau dibawa saat ini. Setelah dibuka, ia kaget sorak-sorai manusia yang begitu ramai. Rupanya di arena bawah tanah ini, Jack mengajaknya melanjutkan duel lagi. Abah Tokugawa menyambutnya dan menjelaskan aturan, hanya boleh pakai tangan kosong. Dan terserah Sikorsky milih buat lanjut apa nyerah. Teringat kata-katanya dulu yang menyatakan petarung sejati akan siap di mana dan kapan aja, gak harus nunggu aba-aba. Kini dia termakan ucapannya sendiri. Meski sedikit ragu, akhirnya Sikorsky mau meladeni Jack Hanma. Terbakar emosi, Sikorsky langsung aja mukulin Jack tiada henti. Namun Jack berhasil memberontak dan balik melemparnya. Belum sempat nyerang balik, Sikorsky ditendang makin jauh, hingga kepepet dan ngebuatnya terpaksa pakai senjata. Gak mengapa bagi Jack Hanma, karena senjata itu tiada arti baginya, yang emang dididik keras oleh Yujiro Hanma. Merasa gak berimbang, Jack milih mundur dan menyerahkan sisanya pada Gaia. Sempat diprotes para penonton, pria yang terlihat polos itu nyatanya juga berbahaya. Sekali aja teriak, satu ruangan dibuat budak olehnya. Intermezzo dulu dengan Sikorsky. Dia mengeluarkan beberapa senjata, namun sebagai ahli lingkungan, dia menyatakan kalau bertarung menggunakan senjata itu merupakan hal yang memalukan. Dia berjanji akan senantiasa memanfaatkan berbagai macam bahan yang tersedia di arena. Sikorsky hanya bisa menahan serangan Gaia yang nyerang tanpa henti. Penonton pun tak luput dari serangan yang sejatinya ditujukan buat Sikorsky itu. Rupanya itu hanyalah serangan pembuka, karena Gaia udah nyiapin serangan utamanya. Terlihat seperti anak kecil karena memainkan pasir, nyatanya itu kamuflase yang dilakukan Gaia. Berkat teknik itu, gak hanya Sikorsky yang kebingungan di mana posisinya, tapi penonton juga tercengang berkat aksinya. Sikorsky yang merasa dipermainkan mengajaknya berduel secara jantan. Gaia pun menjelaskan kalau di arena itu gak lagi buat bertarung, melainkan juga untuk bertahan hidup. Gaia pun segera menghilang dan akan senantiasa membuat Sikorsky kebingungan dan ketakutan. Di tempat lain, Yanagi nampak sedang menunggu seseorang. Sedang Abah Shibukawa yang berniat melawannya seketika tercengang ketika melihat gerbang terkunci besi yang mengingatkan pada seseorang yang dulu mengalahkannya. Ya, dialah Jack Hanma. Balik ke Sikorsky, gak langsung nyerang. Gaia benar-benar akan merusak mental dan menghadirkan rasa takut pada Sikorsky terlebih dulu. Sementara di luar gerbang, Yanagi teringat pesan gurunya dulu. Seseorang yang gak berpengalaman dalam seni bela diri akan senantiasa bicara berjuang untuk menang.
Sementara yang lain nggak akan bisa mendekati lawan yang nggak bisa dikalahkan. Walau udah mencoba, mereka tetap lebih kuat darimu dan nggak akan bisa menjangkaunya. Dia pun tetap melewati gerbang itu, dan entah apa nanti risiko yang akan dialami. Sementara Yanagi kini didatangi oleh Motobe, ahli senjata serta master Juijitsu. Yanagi pun bersedia untuk meladeninya. Tanpa berlama-lama, Motobe menghunuskan pedang dan disusul dengan lilitan rantai pada Yanagi. Balik ke Sikorsky yang masih dipermainkan oleh Gaya. Gaya ngerasa nggak perlu lama-lama lagi sembunyi dari Sikorsky. Kini, satu tendangan maut tepat di bijinya, ngebuat Sikorsky bak tersambar petir. Gaya ngejelasin, serangannya selalu berselang setiap 10 detik. Perkataan itu terus-terusan dia ulang, hingga ngebuat psikologi Sikorsky terserang. Dan akhirnya, karena nggak kuat nahan serangan demi serangan, Sikorsky milih untuk menyerah. Dan pertandingan resmi selesai dengan Gaya keluar sebagai juaranya. Balik ke Yanagi, gak mau kalah, dia juga ngeluarin senjatanya. Belum sempat nyerang, Motobe malah bikin dia makin babak belur. Dia diberitahu, karena Yanagi terlalu bergantung pada sesuatu di luar 5 panca inderanya. Kecenderungan itulah yang memudarkan tekniknya. Dengan cepat, Motobe menghancurkan tangan racun Yanagi yang merupakan senjata andalannya. Sementara Shibukawa terus berjalan walau pertanda rintangan terus diperlihatkan. Motobe yang berencana mengakhiri pertarungan ini dikejutkan dengan hadirnya Yujiro Hanma di belakangnya. Diancam pakai samurai pun, Yujiro nggak gentar. Seketika dia menghampiri Yanagi dan menyatakan kalau Yanagi telah selesai di pertarungan ini. Yanagi yang baru pertama bertemu Yujiro Hanma mengakui kalau dialah makhluk terkuat di bumi. Namun baginya, bukan hak Yujiro untuk menentukan siapa pemenang di pertarungan ini. Yujiro pun malah setuju dengan perkataan Yanagi barusan. Berniat melanjutkan pertarungan karena belum punya pemenang, Yujiro harus menahan karena kedatangan Abah Shibukawa. Tapi tinjunya yang tiba-tiba membuat Yanagi tumbang dan seketika semua orang tercengang. Di tempat lain, Doyle berhasil selamat dan berlindung di sebuah gua tepi laut. Dia masih belum percaya bahwa dirinya kini benar-benar gak bisa melihat apapun. Namun entah gimana caranya, Oliva berhasil menyusulnya. Dia berniat mewujudkan janjinya untuk menangkap sisa narapidana. Namun, Doyle gak mau nyerah gitu aja. Dia nyoba nyerang, tapi dengan mudahnya dipatahkan Oliva. Oliva pun tahu kalau Doyle kehilangan penglihatan akibat racun dari Yanagi. Shin pindah ke gubuk kenangan. Kozue nampak memasak sup untuk Baki yang terlihat gak sehat. Kozue mulai khawatir akan keadaan Baki yang terus menurun dan berniat mengajaknya ke rumah sakit. Namun selalu ditolak oleh Baki. Di waktu yang bersamaan, Oliva nampak membawa Doyle ke rumah sakit. Dokter masih belum tahu apa yang merusak penglihatan Doyle itu. Oliva pun meminta komposisi dari zatnya, dan dengan segera pergi mencari penawarnya. Balik ke Baki, yang dipaksa Kozue ke rumah sakit setelah kondisinya makin memburuk. Dokter Kureha yang merawatnya memberitahu semua teman-teman Baki bahwa Baki telah dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja. Kureha pun meminta Kozue untuk tegar menerima kenyataan. Bila Baki, kemungkinan kecil bisa selamat. Saat sedang menenangkan diri di taman, Kozue ditemui seseorang yang mencoba menghiburnya. Karena ngelihat Kozue yang semakin terseduh, dia pun memberikan jimat yang ia percaya, hingga membuat Kozue tergerak untuk memberitahu tempat yang ingin orang itu tuju. Di tempat lain, terlihat Dev sedang menunggu seseorang yang dianggapnya sangat istimewa. Walau terlambat, dia tetap ngotot menungguinya, hingga akhirnya ia pun tiba, dan mereka segera ingin memulai latihannya. Balik ke rumah sakit, Kureha menjelaskan pada semua bahwa racun akibat bertarung dengan Yanagi telah menjalar ke seluruh tubuh Baki.
pindah ke latihan Dev lagi. Baru sekali pukul, dia langsung dibuat masternya tumbang. Dev yang kesal berusaha mengerahkan seluruh kemampuan, tapi lagi-lagi sang master mampu menghindar dan nge-counter Dev untuk kedua kalinya. Shin kemudian lanjut ke seorang jurnalis yang ingin mewawancarai seseorang. Disambut sang asisten yang mengantarnya untuk menemui tuannya, dia masih kagum akan semua kemewahan dan kemegahan rumah milik narasumbernya. Rupanya sang narasumber adalah Muhammad Ali, petinju terbaik sepanjang sejarah. Dia malah bertanya tentang Yujiro pada sang jurnalis. Shin balik ke rumah sakit yang gempar karena Baki milih buat kabur. Dan Shin kemudian ditutup dengan pertemuan Yujiro dengan Muhammad Junior. Sang jurnalis masih saja kagum pada Muhammad Ali, sang legenda tinju dunia. Namun yang bikin kaget adalah dia malah menanyakan tentang Yujiro Hanma. Ternyata karena dulu di tahun 1976 saat sedang berada di Jepang dan ada agenda tinju melawan Antonio Igari, dia mengira bahwa pertandingan hanya untuk pertunjukan saja. Namun nyatanya itu adalah pertarungan bebas tanpa batasan, yang mau nggak mau harus serius dipersiapkan. Dia pun menambah porsi latihannya siang dan malam, hingga saat sedang jogging malam, satu persatu temannya pada ngilang. Setelahnya muncullah Jack Hanma, yang tentu saja langsung ditengarai menjadi pelaku utama. Dengan segera, Ali pasang kuda-kuda naikin pertahanannya, dan sekuat tenaga ngeluarin semua jurusnya. Namun apa daya, Yujiro yang bahkan secara penampilan terlihat gak meyakinkan dengan mudahnya menghindari semua serangan. Ali pun menanyakan apa yang diinginkan Yujiro dari dirinya. Dengan tenang, Yujiro menjabarkan bahwa sebenarnya yang dia inginkan adalah bertarung dengan jiwa seni yang selama ini dipendam oleh Ali. Dengan segera, pertarungan indah penuh teknik tinggi pun disajikan keduanya. Hingga Yujiro memilih menghentikan acara karena alasan menghargai keputusan Ali yang selalu memperjuangkan keadilan bagi yang lemah serta kesetaraan ras yang menjadi isu saat itu. Mendengar ucapan Yujiro, Ali yang terharu memilih untuk berlalu. Namun, dia sedikit putus asa saat ini. Yujiro ngasih motivasi dengan berbagai kisah dan perjuangan heroik yang telah Ali lakukan. Ali balik tanya apa mimpi Yujiro. Dengan lantang dia menjawab, akan menjadi manusia terkuat di planet bumi ini. Dan Ali meminta agar Yujiro mau menemui anaknya. Shin kemudian berpindah ke sebuah rumah di pegunungan Hida. Terlihat Ando sedang menyambut Baki dan Kozue yang berkunjung. Ando tahu kondisi Baki saat ini sedang terluka akibat racun alami dan belum ada obat yang mampu menangani. Gak tegang liatnya, Ando segera meracikkan obat untuk Baki Hanma. Dengan sabar dan telaten, ia pun terus merawat sambil berharap keajaiban walaupun Baki datang terlambat. Balik lagi ke Ali, yang kini ngenalin anaknya ke Yujiro Hanma. Setelahnya, dia ngebahas tentang kelemahan dari teknik penghindarannya. Dan pengen bisa menguasai teknik menyerang gaya bebas. Namun tiba-tiba, anaknya nyerang Yujiro Hanma. Dengan sekali sentilan pula, dia menggelinding jauh hingga berdarah-darah. Balik ke Baki yang kini telah berada di mulut goa. Di tempat ini, dulu Baki berjanji gak akan pernah kalah dari siapapun. Walaupun kini dia terpaksa mengingkari janji, hingga kondisinya melemah karena telah terinfeksi racun Yanagi saat ini. Hingga kedatangan sang kera purba raksasa yang bernama Yasazaru, yang orang tuanya juga telah dibunuh oleh Yujiro Hanma. Singkat cerita, Baki balik ke rumah, yang di sana udah ada Retsu yang menyambutnya. Kedatangan Retsu bukan tanpa alasan. Dia berencana mengobati Baki di padepokannya. Disuprot Abah Tokugawa, dengan segera Baki diterbangkan ke Cina. Setelah sadar, Baki yang sendirian
kebingungan karena disambut seorang pelayan. Di tempat lain, sang master kungfu terlihat marah karena mengetahui Retsu yang mengajak Baki bertanding di Raitai. Retsu meyakinkan karena Baki memenuhi syarat, meskipun kini dia lagi lunglai akibat racun Yanagi. Sebagai pembuktian, master meminta Baki untuk bertarung melawan murid kepercayaannya yang bernama Cho, yang merupakan kandidat Kaiyo berikutnya. Mendapat undangan gelut, bukannya takut, Baki malah kegirangan karena Retsu masih percaya pada kemampuannya. Di arena yang dihadiri master dan seluruh siswa padepokan, pertarungan resmi dihadirkan. Cho yang melihat Baki pucat pasi, lemah lunglai tak berdaya, langsung aja meremehkannya. Namun nyatanya, semua serangan Cho mampu dimentahkan dengan mudah oleh Baki. Semua penonton dibuat takjub dan gak percaya pada aksinya. Hingga akhirnya, Cho mengakui kekalahannya. Malam pun petang, Baki diajak dinner sambil dijelaskan tentang Raitai yang akan ia ikuti ini. Kozue hanya bisa nangis melihat kondisi Baki yang seperti ini, tapi masih harus ikut turnamen. Sementara Retsu meyakinkan bahwa pertarungan ini secara nggak langsung yang akan menjadi obat untuk Baki sendiri. Turnamen yang diadakan 100 tahun sekali itu memiliki sejarah panjang dari seni bela diri Cina, di mana mereka yang menjadi pemenang memulai semuanya dengan kesusahan, hingga akhirnya diakui dan bahkan ditakuti dunia. Singkatnya, turnamen Raitai ini adalah untuk menentukan siapa Kaiyo sejati, dan akan diikuti oleh seluruh manusia yang mengaku kuat di muka bumi ini, termasuk Yujiro Hanma sang ayah. とんでもない男がエントリーしている。ハンマ裕次郎大来大祭参戦。 Master pun meminta Retsu menjelaskan tentang sosok Yujiro ini. Retsu memberi gambaran dengan mengibaratkannya sebagai senjata modern dari sebuah negara besar. Tak berselang lama, penjaga memberitahu sang master bahwa ada tamu yang menunggu. Rupanya dia adalah Ali Junior, yang nyatanya berniat mengikuti Raitai juga. Disambut sang master, Junior pun diminta membuktikan kelayakannya. Dengan segera, dia pun menjawab tantangan sang master dengan mudahnya. Di kamarnya, Baki nggak mau berdiam diri. Dia terus-terusan berlatih, meskipun itu harus membuatnya tersiksa sendiri. Mengetahui ini tujuan utama Baki, walaupun berat hati, Kozue akhirnya mendukung keputusan Baki. Hari yang dinanti pun tiba. Dipenuhi banyak manusia, turnamen itu pun resmi dibuka. Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.